Satu keputusan dari Indonesia membuat Singapura gemetar. Bayangkan jika hari ini Indonesia benar-benar menghentikan impor minyak dan gas dari Singapura. Media Singapura panik, para pakar bicara keras, semua gara-gara satu langkah berani dari Indonesia. Ini bukan isu biasa, ini guncangan energi yang bisa mengubah peta Asia Tenggara. Selama puluhan tahun, Singapura hidup nyaman dari impor migas Indonesia. Tapi sekarang, semuanya terancam berakhir. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan Indonesia? Dan seberapa besar dampaknya bagi Singapura dan kawasan Asia Tenggara dikejutkan oleh satu keputusan yang datang langsung dari Indonesia. Keputusan ini bukan sekadar kebijakan energi biasa, melainkan langkah strategis yang berpotensi mengubah peta kekuatan kawasan. Pemerintah Indonesia secara terbuka menyatakan rencana untuk menghentikan impor minyak dan gas dari Singapura. Pernyataan ini langsung memicu reaksi berantai di media regional maupun internasional. Selama puluhan tahun, Singapura dikenal sebagai pusat pengolahan dan distribusi migas bagi Indonesia. Hubungan ini lama dianggap stabil, aman, dan saling menguntungkan. Namun stabilitas itu mulai dipertanyakan ketika Indonesia berbicara tentang kedaulatan energi. Ketergantungan yang dulu dianggap wajar, kini dilihat sebagai celah strategis. Di balik layar, diskusi intens berlangsung di lingkaran pengambil kebijakan. Keputusan ini bukan reaksi spontan, melainkan hasil kalkulasi panjang. Bagi Indonesia, langkah ini adalah momentum membalik posisi. Dari negara yang bergantung, menjadi negara yang menentukan. Bagi Singapura, ini menjadi alarm keras. Sebuah sistem yang selama ini menopang ekonomi mulai terlihat rapuh. Dan sejak momen itu, Asia Tenggara menyadari satu hal, arah permainan sedang berubah. Sorotan publik segera tertuju pada sosok Bahlil Lahadalia. Dalam satu pernyataan tegas, ia menyampaikan bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada jalur impor lama yang dianggap nyaman namun berisiko. Nada bicaranya lugas dan tanpa kompromi. Indonesia, katanya, harus berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan energi, karena minyak dan gas bukan sekadar komoditas, melainkan urat nadi negara. Pernyataan itu bukan wacana kosong. Ia menekankan bahwa kebijakan ini lahir dari evaluasi panjang terhadap struktur impor yang selama ini dianggap tidak efisien dan terlalu bergantung pada satu hub. Di hadapan publik, ia menyinggung soal keberanian mengambil keputusan besar. Menurutnya, kemandirian tidak akan pernah tercapai jika negara terus menunda langkah sulit. Media nasional langsung menangkap pesan itu sebagai sinyal perubahan besar. Banyak yang melihatnya sebagai penegasan arah baru kebijakan energi Indonesia. Namun gema pernyataan tersebut tidak berhenti di dalam negeri. Media asing, terutama di Singapura, mulai mengulasnya dengan nada waspada. Analisis demi analisis bermunculan, mencoba membaca sejauh mana Indonesia akan melangkah. Apakah ini ancaman, atau awal dari babak baru kerjasama yang berbeda? Satu hal menjadi jelas, setelah pernyataan itu, tidak ada lagi yang melihat kebijakan energi Indonesia sebagai sesuatu yang biasa. Selama bertahun-tahun, Singapura membangun kekuatan bukan sebagai produsen migas, melainkan sebagai pusat pengolahan, penyimpanan, dan distribusi energi kawasan. Model bisnis itu bergantung pada arus masuk dan keluar yang stabil. Dan salah satu aliran terbesarnya datang dari Indonesia. Volume impor Indonesia bukan sekadar angka dagang. Ia menjadi fondasi bagi operasional kilang, pelabuhan energi, hingga sektor jasa keuangan yang menyertainya. Ketika rencana penghentian impor diumumkan, para analis mulai menghitung ulang proyeksi ekonomi. Hasilnya menunjukkan dampak yang jauh lebih besar dari perkiraan awal. Efeknya tidak hanya menyentuh sektor energi, logistik, perbankan, asuransi, hingga pasar tenaga kerja ikut terancam terseret. Media Singapura pun berubah nada. Dari laporan informatif menjadi analisis krisis, bahkan peringatan dini bagi stabilitas ekonomi. Diskusi publik memanas. Pertanyaan yang muncul bukan lagi, apakah, melainkan, seberapa parah dampaknya jika Indonesia benar-benar melangkah. Di titik inilah ketergantungan yang lama tersembunyi menjadi terang benderang, dan Singapura menyadari betapa besar pengaruh keputusan Indonesia. Kebijakan menghentikan impor migas tidak muncul di ruang hampa. Langkah ini sejalan dengan arah besar pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sejak awal, isu kemandirian ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Energi dipandang bukan sekadar urusan ekonomi,
melainkan bagian dari kedaulatan negara. Dalam berbagai forum internal, ketergantungan pada satu jalur impor dinilai sebagai risiko strategis. Ketika krisis datang, ketergantungan itu bisa berubah menjadi titik lemah. Karena itu, pemerintah mulai mendorong perubahan pola pikir. Indonesia tidak boleh selamanya berada di posisi sebagai pembeli yang pasif. Keputusan menghentikan impor migas menjadi simbol perubahan mentalitas tersebut. Negara ingin mengendalikan sumber dayanya sendiri. Bagi sebagian pihak, langkah ini terlihat berani bahkan nekat. Namun bagi pemerintah, inilah momen untuk mengambil kendali. Pesan yang dikirimkan ke kawasan sangat jelas. Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah Asia Tenggara. Dan sejak saat itu, kebijakan energi Indonesia tidak lagi dipandang sebagai isu domestik semata, melainkan sebagai langkah geopolitik. Setelah pernyataan resmi dari Jakarta, media-media di Singapura bergerak cepat. Judul-judul besar bermunculan dengan nada yang jauh dari tenang. Sejumlah media utama menyoroti potensi dampak ekonomi yang serius. Istilah seperti guncangan, risiko besar, hingga krisis mulai sering muncul dalam pemberitaan. Kolom opini dipenuhi analisis para pakar energi dan ekonomi. Banyak yang sepakat bahwa Indonesia bukan sekadar pelanggan biasa, melainkan pilar penting dalam ekosistem migas Singapura. Beberapa analis bahkan menyebut skenario terburuk. Mereka memperingatkan bahwa penghentian impor dapat memicu efek domino ke sektor lain. Diskusi publik pun meluas. Dari ruang redaksi hingga forum akademik, kebijakan Indonesia menjadi topik hangat yang tak terelakkan. Nada pemberitaan perlahan berubah menjadi reflektif. Ada yang mulai mempertanyakan strategi lama Singapura yang terlalu mengandalkan satu pasar besar. Indonesia kini dipandang bukan lagi mitra yang bisa diprediksi. Keputusan ini menunjukkan bahwa Jakarta siap mengambil langkah mandiri. Dan bagi media Singapura, satu hal menjadi jelas, arah hubungan energi kawasan sedang mengalami perubahan mendasar. Keputusan Indonesia segera diamati oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Banyak pihak menyadari bahwa langkah ini berpotensi menciptakan efek berantai di kawasan. Di berbagai ibu kota regional, diskusi internal mulai digelar. Para pembuat kebijakan mencoba membaca arah baru yang sedang dibangun Jakarta. Sebagian negara melihat peluang. Jika Indonesia berhasil memperkuat kemandirian energi, pola kerjasama kawasan bisa ikut berubah. Namun ada juga yang bersikap waspada. Mereka khawatir langkah besar ini dapat memicu ketidakstabilan jangka pendek di pasar energi regional. Forum-forum regional seperti ASEAN mulai menempatkan isu energi sebagai topik strategis. Ketergantungan lintas negara kini dipertanyakan ulang. Indonesia dipandang sedang mengirim pesan halus namun tegas. Negara besar di kawasan tidak lagi ingin terikat pada pola lama. Langkah ini memberi sinyal bahwa Asia Tenggara memasuki fase baru. Setiap negara dituntut lebih siap dan mandiri. Dan di tengah perubahan itu, Indonesia berdiri di garis depan, memicu percakapan yang sebelumnya jarang terjadi. Langkah menghentikan impor migas bukan tanpa konsekuensi bagi Indonesia. Di dalam negeri, berbagai tantangan langsung muncul ke permukaan. Kesiapan infrastruktur menjadi sorotan utama. Kilang, distribusi, dan cadangan energi nasional diuji untuk menjawab kebutuhan yang selama ini dipasok dari luar. Pemerintah menyadari bahwa transisi ini tidak bisa instan. Dibutuhkan penyesuaian teknis, regulasi, dan investasi besar. Sejumlah pelaku industri meminta kejelasan arah. Mereka ingin memastikan perubahan kebijakan tidak mengganggu stabilitas pasokan jangka pendek. Namun di sisi lain, momentum ini memicu optimisme baru. Investasi dalam negeri mulai dipercepat, termasuk pembangunan dan modernisasi kilang. Narasi kemandirian energi digaungkan semakin kuat. Publik didorong untuk melihat proses ini sebagai bagian dari perubahan besar, bukan sekadar gangguan sementara. Pemerintah menekankan bahwa tantangan adalah bagian dari harga yang harus dibayar untuk kedaulatan. Kenyamanan jangka pendek tidak boleh mengalahkan kepentingan jangka panjang. Di titik ini, Indonesia tidak hanya diuji secara teknis, tetapi juga secara mental sebagai bangsa yang ingin berdiri lebih mandiri. Keputusan menghentikan impor migas membuat Indonesia masuk radar perhatian global. Banyak pengamat internasional mulai menilai ulang posisi Indonesia di peta energi dunia. Selama ini, Indonesia kerap dipandang sebagai pasar besar yang mengikuti arus. Namun langkah ini menunjukkan perubahan sikap yang tegas dan berani.
Media internasional menyoroti keberanian Indonesia mengambil risiko strategis. Kebijakan ini dianggap mencerminkan kepercayaan diri baru di tingkat nasional. Di berbagai forum global, isu kemandirian energi Indonesia mulai dibahas. Negara-negara lain melihat potensi pergeseran pola kerjasama. Indonesia tidak lagi menunggu arahan atau tekanan. Negara ini memilih menentukan langkahnya sendiri berdasarkan kepentingan nasional. Diplomasi energi pun berubah wajah. Indonesia mulai dipandang sebagai aktor yang memiliki daya tawar lebih kuat. Keputusan ini memberi sinyal bahwa Indonesia siap memainkan peran yang lebih besar, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di panggung internasional. Dan sejak saat itu, setiap langkah kebijakan energi Indonesia selalu dibaca sebagai bagian dari strategi besar, bukan keputusan sesaat. Di tengah derasnya perubahan, Singapura berada di persimpangan jalan yang tidak mudah. Kebijakan Indonesia memaksa negeri itu meninjau ulang strategi yang selama ini dianggap mapan. Pilihan pertama adalah beradaptasi cepat. Diversifikasi pasar dan sumber pasokan menjadi keharusan, bukan lagi opsi. Pilihan kedua adalah bertahan pada pola lama sambil berharap situasi mereda. Namun waktu tidak berpihak pada pendekatan ini. Para pembuat kebijakan Singapura menyadari bahwa ketergantungan tinggi pada satu negara membawa risiko besar. Pelajaran ini datang dengan cara yang keras. Dunia usaha mulai menyesuaikan diri. Perencanaan jangka panjang dirombak, dan skenario baru disiapkan. Indonesia tidak mengeluarkan ancaman terbuka. Namun langkah nyatanya sudah cukup menjadi pesan yang kuat. Relasi energi yang dulu terasa nyaman kini berubah menjadi hubungan yang menuntut keseimbangan baru. Dan bagi Singapura, fase ini menjadi ujian penting, bertransformasi atau tertinggal oleh perubahan kawasan. Keputusan Indonesia untuk menghentikan impor migas bukan sekadar kebijakan teknis. Langkah ini adalah pernyataan sikap tentang arah masa depan bangsa. Asia Tenggara menyaksikan perubahan besar terjadi secara nyata. Hubungan energi yang selama ini dianggap stabil ternyata bisa bergeser dalam waktu singkat. Bagi Singapura, kebijakan ini menjadi momen refleksi yang mendalam. Ketergantungan lama kini berubah menjadi tantangan besar yang harus segera dihadapi. Indonesia, di sisi lain, melangkah dengan kepercayaan diri baru. Negara ini menunjukkan bahwa kedaulatan energi bukan lagi sekadar wacana. Risiko tentu ada, dan jalan ke depan tidak sepenuhnya mulus. Namun keputusan besar memang tidak pernah lahir dari zona nyaman. Langkah ini juga mengirim pesan kuat ke dunia. Indonesia siap menentukan arah, bukan sekadar mengikuti arus global. Sejarah kawasan sering ditentukan oleh momen-momen keberanian. Dan keputusan ini menjadi salah satunya. Di titik inilah guncangan itu menemukan maknanya, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai awal perubahan besar yang akan dikenang Asia Tenggara. Guncangan ini belum selesai, dan dampaknya baru saja dimulai. Menurut kamu, apakah langkah Indonesia ini berani, atau terlalu berisiko? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara kamu ikut menentukan arah diskusi. Jangan lupa like jika kamu setuju Indonesia harus mandiri di sektor energi. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita besar ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam hormat untuk kamu yang peduli masa depan Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.